Assalamualaikum guys. Kali ini kita bersama narasumber kita, Bang Ningrat. Hari ini tanggal 13 Maret 2021, kru Medan Jempol bersama saya, Romi Saputra, dan rekan-rekan yang lain. Di sebelah kiri kita bisa lihat kawan-kawan kita, ada Budi Matondang, ada Rudi Bintara, dan abang kita yang paling ganteng, Bang Gugus Prastio. Oke guys, di sini kita mau bertanya-tanya bersama narasumber kita, Pak Ningrat, mengenai sejarah yang kami dapat informasi bahwasanya di depan Rumah Sakit Paru-Paru ini adalah bekas kantor apa ya Bang ya? Kantor perkebunan ya Bang ya? Perkebunan. Terus ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang berada di belakang apa ini ya Bang ya? Apa? Di belakang lapangan ini, sebuah jembatan. Abang bisa menceritakan sedikit aja Bang mengenai sejarah yang ada di lapangan C. Sengkol ini Bang. Menurut sejarah dari orang tua kita, gitu, adanya gapura kiri kanan ini itu menunjukkan bahwa dari gapura itu ada jalan ke belakang sana dulu menuju kantor presiden Belanda. Jadi sana dulu ada gedung yang mana sekarang sudah tidak ada lagi jejaknya kan gitu. Namun masih ada, bisa kita telusuri walaupun bekas bangunan-bangunan yang sudah runtuh kan gitu. Nah, di sana juga ada jembatan di pinggir sungai itu yang namanya Sungai Krio. Oh, Sungai Krio ya. Iya, Sungai Krio. Ya, yang mana di atas Sungai Krio itu ada perkebunan namanya Sungai Krio juga, perkebunan Sungai Krio. Jadi Bang, ini dibilang Sungai Krio, ini kan semacam desa Medan Krio juga. Apakah ini bisa dibilang desa tertinggal atau gimana Bang? Bisa Bang jelaskan? Saya rasa bukan desa tertinggal, desa yang terlupakan oleh warga lah. Dulunya ada perkebunan namanya Sungai Krio dan desanya juga Sungai Krio juga, tapi sudah menghilang lah dari sejarah. Ya segelintir orang aja yang sudah masih tahu lah, menurut ceritanya masih tahu, segelintir orang aja kan begitu. Oke Bang. Terus selain dari sungai yang dekat di belakang lapangan ini Bang, kan kita kalau masuk di sini Bang ada macam apa ya, pilar atau gapura semacam pintu masuk. Itu dulunya apa Bang? Itu bekas jalan menuju kantor residen. Di seberang sungai sana di atas. Bekas kantor residen, ya, bekas jalan. Ya. Berarti bisa dibilang ini bekas jalan atau kantor perkebunan dulu ya Bang, di zaman Belanda dulu ya Bang. Benar. Kalau daerah sini Bang, selain gapura ini, peninggalan yang lainnya nggak ada ya Bang ya? Sekitaran di lapangan ini? Nggak ada, kosong. Nggak ada, kosong. Selain dari sungai itu ya Bang ya, bekas jembatan itu ya? Bekas jembatan itu masih ada ya? Masih ada jembatan. Kira-kira nanti bisa kita telusuri jembatan itu Bang? Bisa ya? Bisa. Oke guys, jadi kita sudah mendapat informasi dari narasumber kita bahwasanya di C. Sengkol ini juga kita ini sebenarnya bertepatan di depan Rumah Sakit Paru-Paru guys. Kemarin kita ada nge-explore Rumah Sakit Paru-Paru, ini dia di depan. Boleh lihat sekarang, kamera boleh arahkan ke sana nanti. Ya, sebelah sana itu di depan itu adalah bekas Rumah Sakit Paru-Paru yang kemarin kita explore. Dan di sini depan dari Rumah Sakit Paru-Paru ada sebuah lapangan bola kaki guys. Memang lapangan bola kaki ini dari zaman Belanda dulu sampai sekarang ini masih asli dan tidak pernah berubah bentuknya.
Dan di sini juga nanti bersama narasumber kita akan bersama-sama kru Medan Jempol akan melihat lokasi sungai yang tadi kata narasumber kita ada bekas jembatan Belandanya. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di Medan Jempol. Oke guys, kali ini kita langsung menuju lokasi bekas peninggalan di zaman Belanda dahulu bersama narasumber kita Bang Ningrat dan beberapa kru tim Medan Jempol untuk melihat langsung lokasi bekas peninggalan zaman Belanda sebuah jembatan. Jadi jangan kemana-mana guys, tetap di stasiun channel Medan Jempol. Kita sekarang sudah berada di lokasi peninggalan di zaman Belanda dahulu bersama narasumber kita dan beberapa kru Medan Jempol. Hari ini alhamdulillah full anggota kita hari ini. Mari guys, ikutin terus kita ke lokasi sungai yang berada di bawah sana, di bawah. Agak berbahaya, jadi kalau mau kemari agak lebih hati-hati sedikit. Karena lokasinya ya di apa ya, di ladang jagung sebelah kiri dan sebelah kanan kita persawahan penduduk guys. Jadi penelusuran hari ini benar-benar ekstrim lah, kita bilang ekstrim. Aku langsung bicara terus aja nih ya. Oke guys, kita sudah di tempat lokasi. Ini mana nih? Terus. Di mana, sini ya? Sini ya? Ini lokasi ya? Sangat berbahaya. Agak ekstrim jalannya guys. Putar. Betul. Ini kameramen. Kameramen jatuh. Awas mi. Wireless. Halo. Tes. Ruangan ini guys. Kayaknya mati. Tes. Di lokasi titiknya atau jembatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita sekarang sudah berada di lokasi peninggalan zaman Belanda dahulu, sebuah jembatan atau titik ya, yang berada di Jalan Sesengkol. Di sini juga kita bersama narasumber kita, Bang Ningrat ya. Ini udah ya, cukup apa ya Bang ya, cukup jauh juga lokasinya menuju peninggalan sejarah nih Bang. Jadi Bang boleh cerita Bang, ini jembatan ini memang diarah ke sana atau gimana Bang? Ini memang tembok ke sana atau gimana? Enggak, ini dulu di pinggiran sungai, kiri kanannya dulu bekas fondasi jembatan, dan ini sekarang sudah termakan abrasi dan runtuh lah. Ini jembatan ini mengarah ke seberang sungai sana. Ke arah seberang sungai Bang? Iya, seberang sungai. Yang mana dulu menurut cerita dari kakek-kakek, di zaman Belanda dulu ada suatu lokasi rumah tuan besar di seberang sungai sana. Mungkin sekarang udah habis lah, sudah runtuh lah. Tidak mungkin kita telusuri lagi, namun ada bekas-bekasnya masih bisa kita jajaki nanti. Di mana tuh Bang lokasi ya Bang? Seberang sungai sana.
di atas bukit itulah. Di atas bukit. Iya, ada bukit kecil dulu di sana. Mungkin udah Kalau kita masuk sebelah mana bang? Kalau bisa masuk dari sini bisa naik ke atas sana. dari sini, Iya. dari lokasi sini. Iya. Mungkin udah rata lah sama tanah. Jadi untuk peninggal apa bekas apanya itu nggak ada lagi ya bang? Saya rasa udah nggak ada lagi. Nggak ada ya? Batu-batunya, pilar-pilarnya itu sudah bekas tiang-tiang itu sudah tidak ada. Jadi bang ini oke, ini kan jembatan ya bang ya? Iya. Jembatan ini ya? Jembatan. Jadi jembatan ini bang bentuknya dia kanan kiri atau dia memang ini bengkok gini lurus ke sana atau dia memang lurus tadi ya? Ya, dia posisinya dulu kanan kiri. Kanan kiri ya? Jadinya jembatan itu menyeberangkan ke sungai. Menyeberangi Oh. sungai dia, jembatan. Ini untuk aktivitas apa nih bang? Kalau Warga setempat atau orang perkebunan? menurut nenek dulu, kakek dulu, ini untuk jalan ke rumah tuan residen lah, Belanda. Akses ya bang, aksesnya. Jalan. Maka di depan sana ada gapura, dua gapura itu kiri kanan itu di depan lapangan itu kan. Oke. Kalau kita bisa lihat sungainya ini sekarang, bang, Ya. ini kan kecil ini kan. Ya. Dulunya sungai ini memang seperti ini lebarnya atau memang apa lebih lebar lagi bang? Kalau menurut dari kakek nenek dulu, ini agak besar dulu sungainya. Sungainya besar dan terpelihara dulunya sungai ini. Menurut kakek nenek dulu di zaman Belanda dipiara ini sungai. Selain dibersihkan, dirawat lah. Oke guys, kita boleh bisa nih lihat ya kondisi sungai sekarang ini memang sangat begitu kecil. Kalau kita bilang diameternya sekitar 3 atau 4 meteran lah. Tapi dari sumber kita dulu nih sungai ini besar. Ya kemungkinan juga karena perubahan alam ya bang, cuaca terus abrasi mungkin sering banjir, jadi kondisi sungai sekarang ini jadi mengecil ya bang ya. Oke guys, kita sudah mengutip sedikit tentang sejarah peninggalan di Sesengkol ini, yang itu berada di depan rumah sakit paru-paru, dan di belakang lapangan bola kakinya ada sebuah jembatan peninggalan Belanda. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi ini bersama kru dan beberapa narasumber kita. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana, tetap di media Kita masih ada dulu. Ya, nyebrang ya. Berarti gila muter ya bang ya? Iya. Tapi ini memang jembatannya gini ya bang? Ya, jembatan ini memang Karena ini apa tembakau semua. Kata ibu saya. Memang Kalau saya kan nggak pernah jumpa, ibu saya pernah jumpa. Gila berarti ini ya kan bilang tadi ini kan lurus gini, berarti tembus ke sana lurus, dia terus belok ke sana ya bang? Iya. yang sini arah ke tuan dokter tuan residen. Yang ini musim ke sana dia. Oh, berarti akses ini bang ya, akses untuk akses perkebunan ya, bukan akses warga berarti bang ya? Iya. Akses perkebunan. Jalan perkebunan. Bang, kalau kita bisa kutip sedikit, boleh kita cerita-cerita apa ini bang? Mistisnya kita bilang. Sepengetahuan abang lah, selama abang tinggal di Sesengkol ini atau terutama di inilah bang, di jembatan ini, pernah abang dengar cerita tentang mistis di sungai ini bang? Kalau saya dengar dan dulunya memang ada mistis itu. Kalau setelah maghrib kita masih di sini, di sini ada sesosok orang tua, laki-laki dan perempuan. Kalau di sini, sosoknya seorang kakek-kakek ya bang ya, dan nenek-nenek ya di jembatan ini ya bang ya. jembatan inilah. Selain itu bang bisa abang ceritakan lagi? Cuma itu aja lah. Nah, itu ya. Berarti sosok mistis dari sungai ini juga kita sudah mengutip sedikit guys, bahwasanya
di sungai tersebut ini atau berada di jembatan ini ada sosok seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang berada di jembatan ini. Oke guys, kita sekarang bersama narasumber kita Bapak Suprianto. Di sini kita Pak ingin menanyakan beberapa mengenai situs sejarah lah yang ada di Sesengkol ini Pak. Bapak bisa menceritakan nggak tentang apa ya Pak, bekas pintu masuk dari buk tersebut Pak? Sebenarnya dulu di waktu zaman Belanda, meskipun saya masih kecil ya, saya pun lahiran tahun 57. Waktu itu memang nih bu ini udah ada bu seperti ini. Lantas di masjid ini ada pohon-pohon pinang Belanda banyak berjejer, kira-kira 10 atau 15 batang. Terus keliling ke sana itu ke rumah kami itu dulu rumah-rumah karyawan biasa. Terus yang ke belakang sana ada di belakang di titik lewat sawah ada titik penyeberangan, di sana ada rumah menir. Nah, oh, rumah menir ya Pak ya. Berarti yang jembatan yang tadi kami telusuri tadi yang sudah kami lihat itu sudah hancur. Berarti itu tempat penyeberangan ke rumah apa Pak? Rumah menir ya? Rumah menir ya. Rumah menir itu apa ya Pak? Semacam tuan Belanda atau gimana Pak? Ya, tuan Belanda lah, seperti tuan Belanda. Jadi sekarang pun titik sudah nggak ada. Jadi waktu kami masih kecil untuk rakyat atau masyarakat di situ bikin tempat nyuci. Nah, tempat nyuci karena ada batu pandasinya untuk apa jembatan tadi. Nah, itulah jadi tempat nyuci. Jadi gitu aja. Terus Pak mengenai lapangan ini Pak, lapangan kita kalau kita lihat sekarang ini kan lapangan bola kaki. Dulunya ini memang lapangan bola kaki ataukah hanya apa Pak? Hanya tanah kosong atau gimana? Bapak bisa menceritakan? Sedikit saya ceritakan. Sebenarnya tanah kosong memang ya ladang-ladang kecil. Yaitu ditanam sama orang belakang itu Pak. Kalau nggak salah saya, bapaknya Pak Ibu Jamilah, tanah kudu-kudu seperti ubi lah gitu. Lantas dari pihak rumah sakit itu didoser, diratakan, dibentuk seperti inilah seperti sekarang ini jadi lapangan itu aja. Berarti dulunya ini bukan lapangan asli seperti ini ya Pak ya. Berarti ini tanah kosong terus didoser sama pihak rumah sakit paru-paru ya Pak, rumah sakit paru-paru. Terus diratakan jadinya seperti ini sampai sekarang ya Pak ya, sampai saat ini sekarang seperti ini juga ya. Pak, terus untuk yang dulu kan Pak, kami pernah dengar juga dari beberapa narasumber kita Pak, ini di masjid ini sebenarnya kantor, bekas kantor atau apa Pak? Ini di masjid kita ini Pak, ada kita lihat fotonya dulu tuh Pak. Sebenarnya nggak ada, kalau bekas kantor sih nggak ada. Cuman dulu
tanah kosong juga. Jadi di belakang sekolah ini sekarang ada rumah kecil namanya Mbah Mijan, namanya Mbah Mijan. Jadi masjid itu dulu bukan masjid, musola. Musola di tahun berapa saya nggak ingat bangunannya. Lantas udah agak besar dikit, diganti jadi masjid. Nah, masjid kecil lah gitu. Oke, berarti yang dulu kami dengar bahwasanya di lokasi masjid sebelah sana tersebut bukan apa Pak ya, bukan bekas kantor perkebunan bukan ya Pak ya? Bukan. Itu memang rumah penduduk di belah sana. Ini bahan dari Mbah Mijan itu dibuat musola, sekarang jadi masjid. Dulu masjidnya pun di sini sebelah kiri masjid sekarang ini. Kira-kira masjid juga ada 6 kali 8 atau 6 kali berapa gitu. Ya batu separuh. Lantas kami punya inisiatif dengan Pak Arif Sapohan bahwa masjid ini akan kami renovasi. Ya sekarang inilah sudah jadi seperti ini gitu. Oke Pak. Oke guys, untuk Pak Yanto, terima kasih banyak telah menceritakan sejarah dari lapangan Sesengkol ini Pak, kita bisa bilang lapangan bola kaki Sesengkol. Kami tim Medan Jempol Semencirim di sini mengukit beberapa sejarah-sejarah yang ada di Desa Semencirim. Jadi terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya, lancar. Ya oke guys, di sini bisa dapat kita rangkum semuanya bahwasannya di lapangan Sesengkol ini kita sudah mengeksplor sebuah bekas jembatan atau titi tadi bersama beberapa kru kita. Terus kita juga telah berbicara beberapa dengan narasumber kita mengenai jembatan tersebut. Jadi kita bisa rangkumkan bahwa jembatan tersebut itu adalah tempat kita bisa bilang akses jalan dari Tuan Menir dulu di zaman Belanda tersebut, yaitu akses rumah beliau di belakang sungai tersebut. Jadi guys, ini juga lapangan bola kaki ini sebenarnya bukan instan jadi lapangan bola kaki. Ini dulunya perkebunan atau sebuah tanaman warga juga. Jadi dari pihak rumah sakit lapangan ini didozer jadi rata seperti ini, dan alhamdulillah sampai sekarang bentuk dan kondisinya juga lapangan ini seperti saat ini. Terus dari pintu masuk kita tadi dari sisi sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah pintu masuk di area ini ya, area kita bisa bilang tempat perkebunan di zaman Belanda dulu, yang sisi kiri dan sisi kanan. Dan tadinya kita dapat dulu informasi bahwasanya sebelah kanan ini adalah bekas kantornya perkebunan di zaman Belanda dulu. Ternyata tidak benar, itu hanya hanya sebuah rumah-rumah penduduk yang ada di sekitaran Jalan Sesengkol ini. Jadi guys, hasil eksplor kita hari ini bersama kru Medan Jempol hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 telah kita dapat sebuah sejarah yang jangan pernah kita lupakan di Desa Semencirim ini. Jadi jangan lupa guys, tetap like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya untuk tim Medan Jempol. Mantap.